Di ujung utara India, di mana pegunungan Himalaya membentang di atas lembah-lembah pasir, es, dan batu, terbentang Ladakh. Negeri yang terkenal dengan biara-biara, budaya Tibet, dan landscape-nya yang menyerupai bulan. Ladakh yang sering disebut negeri lintasan tinggi adalah salah satu wilayah paling menakjubkan di India, di mana bumi menjulang tajam bertemu langit dan keheningan menjadi musiknya sendiri. Terselip di antara Himalaya yang megah dan pegunungan Karakoram, landscape Ladakh terasa hampir seperti dunia lain. Namun di balik citra yang familiar ini, tersimpan warisan lain yang lebih tenang namun berakar kuat. Kisah umat muslim di Ladakh yang sejarah, budaya, dan ketahanannya telah membentuk wilayah ini selama lebih dari 1000 tahun. Di dunia di mana ketegangan agama kerap menjadi berita utama, Ladakh berdiri sebagai contoh harmoni yang tenang dan kuat. Umat Muslim dan umat Buddha telah hidup berdampingan secara damai selama beberapa generasi. Meskipun beberapa wilayah di dunia mengalami konflik antara Buddha dan Islam, di sini kedua agama tersebut menyatu secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Masjid dan biara berdiri bukan sebagai oposisi, melainkan sebagai dialog. Masing-masing bangunan merupakan simbol rasa hormat bersama. Ladakh adalah mozaik budaya. Meskipun biara-biara Buddha mendominasi imajinasi, komunitas Muslim Sunni dan Syiah Baltis telah membangun kehadiran mereka sendiri yang abadi di distrik Kargil, Lembah Nurba, Turtuk, Hunder, dan desa-desa terpencil di sepanjang jalur sutra kuno. Komunitas-komunitas ini tinggal di dataran tinggi dengan musim dingin yang berlangsung setengah tahun. Suhu turun di bawah minus 25 derajat Celcius dan bahkan air mendidih dapat membeku dalam hitungan menit di luar ruangan. Namun kehidupan di sini tetap lestari, dibentuk oleh keyakinan, tradisi, dan kekuatan jiwa manusia. इज्जत दे रहे हैं तो वो मुझे कहानी याद आया बहुत सारे स्कूल है हमारे इस इलाके में. Kedatangan Islam di Ladakh adalah sebuah kisah yang terjalin dalam persimpangan sejarah. Berabad-abad yang lalu, Ladakh merupakan perhentian penting jalur sutra, perdagangan internasional kuno yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, melewati banyak wilayah di Asia. Jalur ini bukan satu jalan, tetapi rangkaian rute darat dan laut yang saling terhubung. Sejak abad ke-14 hingga ke-15, para pedagang dari Kashmir, Baltistan, Yarkand, dan Asia Tengah melintasi rute Karakoram membawa sutra, rempah-rempah, wol, dan batu mulia. Para pedagang ini, yang sebagian besar Muslim, tidak hanya bertukar barang, mereka juga bertukar gagasan, adat istiadat, dan budaya. Seiring waktu, beberapa dari mereka menetap di Ladakh, menikah dengan komunitas lokal, dan membentuk keluarga Muslim pertama di wilayah ini. Masyarakat Balti, Muslim Tibet dari negara tetangga Baltistan, membawa perpaduan unik antara budaya Tibet dan keyakinan Islam. Bahkan hingga saat ini, banyak Muslim Ladakh berbicara Balti, bahasa yang mirip dengan bahasa Tibet klasik. अभी यही बच्चे
मैं पहला बार नहीं देख रहा हूँ, आप लोगों को मैं कई बार देख चुके हैं। आपका स्कूल में मैं इसलिए मैं पहले भी तारीफ की थी। Dari generasi ke generasi, beberapa keluarga lokal memeluk Islam sambil tetap mempertahankan aspek-aspek budaya Ladakh, arsitektur, pakaian, makanan, dan musik. Dengan demikian, tumbuhlah identitas Muslim yang tak tertandingi di belahan dunia manapun. Desa-desa Muslim Ladakh merupakan salah satu komunitas paling terpencil di bumi. Kehidupan di sini berpusat pada ritme alam, kerjasama komunitas, dan pengabdian spiritual. Rumah-rumah batu berdinding lumpur tebal melindungi keluarga dari dingin yang menusuk. Atapnya datar untuk menyerap sinar matahari selama musim panas yang singkat. Jantung-jantung setiap desa meliputi sebuah masjid sederhana dengan balok kayu dan dinding bercat putih. Saluran air bersama yang dialiri oleh gletser yang mencair, ladang teras sering yang diukir di lereng gunung, kebun aprikot berwarna jingga cerah di musim panas, jalan setapak sempit tempat anak-anak berlarian bebas. Di sini azan berkumandang lembut di lembah berpadu dengan suara sungai. Keluarga-keluarga memulai hari mereka dengan mengembalakan ternak, yak, domba, dan kambing. Saat menjelang siang, pria dan wanita bekerja sama di ladang. Di musim panas, mereka menanam jelai, gandum, kacang polong, kentang, dan lobak. Anak-anak berjalan kaki ke sekolah di sepanjang jalan setapak pegunungan, terkadang menempuh jarak beberapa kilometer dengan berjalan kaki. Budaya Muslim Ladakh merupakan perpaduan pengaruh yang langka. Balti dituturkan secara luas di wilayah berpenduduk Muslim. Irama, ekspresi, dan puisinya mencerminkan akar Tibet masyarakatnya. Hari raya Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan dengan penuh kehangatan. Keluarga saling mengunjungi rumah, berbagi hidangan tradisional, dan memanjatkan doa untuk perdamaian. Salah satu ciri khas Ladakh yang luar biasa adalah keharmonisan antar agama. Umat Muslim dan Buddha telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Mereka berbagi sumber air, lahan pertanian, dan terkadang bahkan saling berpartisipasi dalam perayaan satu sama lain. Pertukaran budaya ini bukanlah momen yang langka, melainkan sebuah cara hidup. Hidup berdampingan ini merupakan model persatuan,
di wilayah yang secara historis dibentuk oleh beragam pengaruh. Muslim Ladakh lebih dari sekedar komunitas, mereka adalah bukti nyata ketangguhan mereka di salah satu lingkungan terkeras di dunia. Identitas mereka dibentuk oleh iman, pegunungan, dan berabad-abad koeksistensi, adalah pengingat bahwa budaya manusia dapat berkembang bahkan di landscape yang paling keras sekalipun. Ladakh bukan sekedar negeri biara, Ladakh juga negeri masjid, kebun aprikot, keluarga yang hangat, dan kisah-kisah yang terbawa angin pegunungan yang dingin.